Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sasmia Anjani Emsa. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019 Universitas Lampung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa dalam masyarakat Dwi Bahasa. Nah, kita akan membahas tentang pengertian kedwibahasaan, kontak bahasa dalam masyarakat Dwi Bahasa, tipologi kedwibahasaan, fenomena bahasa antara, dan peran kedwibahasaan. Nah, yang pertama, pengertian kedwibahasaan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian kedwibahasaan. Yang pertama, menurut Mackey tahun 1956 halaman 155 menjelaskan kedwibahasaan adalah pemakaian yang bergantian dari dua bahasa atau lebih. Yang kedua, menurut Bloomfield tahun 1958 halaman 56, kedwibahasaan adalah pemakaian dua bahasa atau lebih oleh seorang penutur atau masyarakat ujaran. Jadi, pada intinya, kedwibahasaan adalah seseorang atau individu yang menguasai dua bahasa. Seseorang yang telah menguasai dua bahasa tersebut disebut dwibahasawan. Yang kedua, kontak bahasa dalam masyarakat dwibahasa. Nah, pada umumnya, masyarakat Indonesia sudah termasuk ke dalam masyarakat dwibahasa karena mereka telah menguasai dua bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Menurut Mackey, tahun 1968 halaman 554 menjelaskan bahwa kontak bahasa adalah pengaruh bahasa satu ke bahasa lainnya secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan interferensi dan transfer. Nah, teman-teman juga perlu tahu, interferensi menurut Weinreich tahun 1953 halaman 1 menyebutkan bahwa interferensi adalah penyimpangan kaidah unsur bahasa oleh seorang dwibahasawan akibat kebiasaannya memakai lebih dari dua bahasa. Nah, yang transfer yaitu pemindahan unsur bahasa satu ke bahasa lainnya yang disadari oleh penutur bahasa. Yang ketiga, tipologi kedwibahasaan. Ada beberapa jenis tipologi kedwibahasaan menurut Weinreich tahun 1953. Yang pertama, kedwibahasaan majemuk. Apa sih kedwibahasaan majemuk? Kedwibahasaan majemuk adalah kemampuan berbahasa salah satu bahasa lebih baik daripada kemampuan berbahasa lainnya. Yang kedua, kedwibahasaan koordinatif. Nah, kedwibahasaan koordinatif ini pemakaian dua bahasa sama baiknya oleh seorang individu atau penutur bahasa. Yang ketiga, kedwibahasaan subordinatif, yaitu seorang individu pada saat memakai bahasa pertama, yaitu bahasa daerah, sering memasukkan bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia atau sebaliknya. Selanjutnya, kita materi keempat, yaitu fenomena bahasa antara. Bahasa antara adalah bahasa yang dihasilkan oleh seorang pembelajaran yang sedang menguasai bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa antara, pembelajar banyak terjadi interferensi dan campur kode. Yang sudah saya jelaskan tadi, interferensi itu adalah penyimpangan kaidah atau kesalahan berbahasa sebagai akibat kebiasaan dalam memakai dua bahasa atau lebih. Nah, campur kode salah satu fenomena yang tidak dapat dihindarkan, karena campur kode adalah fenomena pemakaian dua bahasa atau lebih yang saling memasukkan unsur bahasa satu dan bahasa lainnya secara konsisten. Nah, fenomena yang lain adalah ahli kode, yaitu suatu proses peralihan kode bahasa ke kode bahasa yang lainnya yang disadari oleh pemakai dwibahasawan. Selanjutnya yaitu peran kedwibahasaan.
Perencanaan pengajaran bahasa dan penyusunan kurikulum bahasa Indonesia perlu memperhatikan situasi masyarakat setempat. Maka dari itu, ada beberapa konsep pengukuran kedewibahasaan yang dilihat dari berbagai aspek menurut Mackey tahun 1956. Yang pertama, aspek tingkat. Nah, aspek ini dilihat dari tingkatan atau kemampuan memakai unsur bahasa seseorang. Misalnya seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantis, atau lain-lainnya. Yang kedua yaitu aspek fungsi, yaitu dapat dilakukan melalui kemampuan dua bahasa yang memiliki fungsi atau sesuai dengan kepentingan individu tersebut. Yang ketiga, aspek pergantian, yaitu seberapa kemampuan pemakai bahasa mampu berganti dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya. Yang terakhir, aspek interferensi, yaitu pengukuran terhadap kesalahan berbahasa yang disebabkan kebiasaan pemakai bahasa yang lebih dari satu. Nah, dalam aspek pengukuran kedewibahasaan tersebut, terdapat faktor yang menyebabkannya, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang menyangkut pemakaian bahasa secara internal. Nah, seperti menghitung, membaca, menulis, atau memikirkan sesuatu. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh minat bakat, jenis kelamin, motivasi, atau ingatan, sikap, dan lain-lain. Dan faktor eksternalnya, yaitu faktor di luar pemakaian bahasa. Hal ini dapat mempengaruhi penutur dalam memakai bahasa dalam bidang sejarah, agama, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran bahasa dalam masyarakat dwibahasa. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.